Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, selaku moderator dari kelompok 9. Nah, di sini kita akan mempresentasikan pitch deck grafik crafter. Ya, slide selanjutnya. Nah, di daftar isi ini kita ada tim kami tentang bisnis, permasalahan, tujuan, pemasaran produk, atau portofolio dan analisis kompetitor, terus peluang bisnis, model bisnis, rincian keuangan bisnis. Ya, selanjutnya. Ya, untuk dari tim kami yaitu ada Yoga Ciwapatra, terus ada Rian Harun, Barlonggo, terus ada Yena Gilda Kimberly Sianipar, next. Dan ada Eug Leonatan, terus ada Mas Samad Farreza, saya sendiri, terus ada Renanda Alrituan Bintang Firdaus. Next. Untuk pembahasan tentang bisnis, saya akan serahkan kepada Nate. Silakan untuk Nate. Terima kasih. Itu tentang bisnis atau graphic cluster adalah bisnis yang berspesialisasi dalam desain grafis yang artistik dan terampil. Namanya menunjukkan bahwa desainer perusahaan adalah pengrajin yang bersemangat, yang bangga dengan pekerjaan mereka dan berdedikasi untuk menciptakan desain yang menarik secara visual dan dibuat dengan baik untuk klien mereka. Untuk selanjutnya, saya serahkan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Nate untuk penjelasan dari tentang bisnis. Dan sekarang masuk ke topik permasalahan yang dibaca oleh Kimberly. Baik, selanjutnya mengenai permasalahan, selera desain dan tren grafis dapat berubah dengan cepat, sehingga graphic crafters harus tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam desain untuk memenuhi ekspektasi klien dan tetap relevan di pasar. Next. Selanjutnya ada tujuan dan tujuan yang pertama itu adalah menjadi pilihan utama bagi klien atau customer yang mencari layanan desain grafis yang kreatif, inovatif, dan berkualitas tinggi. Yang kedua, graphic crafters juga bertujuan untuk membangun produk dan portofolio yang luas dan beragam dengan karya-karya desain yang mengesankan. Oke, terima kasih Kimberly sudah menjelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke topik pemasaran yang akan dijelaskan oleh Yoga. Mohon Yoga dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Farul. Untuk pemasaran di sini kita pakai ada dua. Sebenarnya kita ada banyak, cuman di sini kita contohnya ada dua, ada sosial media untuk memanfaatkan seperti kayak Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn buat berinteraksi sama audiens serta juga buat menjawab pertanyaan dan menampilkan testimoni dari klien yang udah coba di kita. Terus satu lagi ada kolaborasi dan partnership. Kolaborasi dan partnership di sini buat ngebantu kita memperluas jangkauan dan juga networking buat mencapai audiens yang lebih luas. Oke, makasih Yoga. Dan selanjutnya kita masuk ke topik produk dan portofolio yang dibacakan oleh Rian. Baik, untuk produk dan portofolionya ini ada beberapa hasil desain produk portofolio yang pernah dikerjakan oleh graphic crafters. Sebenarnya ada banyak, kita juga menerima banyak bentuk dari gambaran atau produk karena studio kami ini memungkinkan desainer kami mendorong batas kreativitas. Kami bisa menciptakan sebuah produk atau desain yang secara realistik mungkin, atau mungkin berbentuk vektor, atau juga mungkin berbentuk fantasi atau vaporwave, dapat juga berupa pencil sketch jika diinginkan. Itu untuk produk sekian.
Ya, terima kasih buat Rian. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik analisis kompetitor yang dibacakan oleh Nate lagi. Silakan Nate. Baik, untuk analisis kompetitor. Yang pertama, itu ada pengerjaan project atau portfolio desain grafis sesuai dengan deadline dan kebutuhan customer atau klien. Yang kedua, solusi jasa desain grafis dengan harga yang lebih murah dan cepat. Oke, Ya, terima kasih buat Nate. Kita langsung masuk ke topik peluang pasar yang dibacakan oleh Renanda. Oke, selanjutnya di sini ada peluang pasar. Nah, dengan beralihnya banyak bisnis ke platform online sehingga menciptakan peluang untuk desain grafis yang berkaitan dengan desain situs web, media sosial, iklan online, dan konten visual yang menarik pengunjung dan membangun kehadiran online yang kuat. Selanjutnya, Ya, kita masuk ke dalam topik model bisnis dibacakan oleh Rian. Silakan Rian. Baik, terima kasih. Untuk model bisnis Graphic Crafters ini ada berbasis proyek sehingga menawarkan layanan grafis kepada klien atau customer untuk proyek tertentu. Setiap proyek dianggap sebagai entitas yang terpisah dan akan menetapkan harga berdasarkan kompleksitas, ukuran, dan waktu yang dibutuhkan. Model ini memungkinkan fleksibilitas dan kesempatan untuk beradaptasi dengan berbagai jenis proyek dan klien. Model bisnis kami sangat bergantung pada kualitas layanan yang diberikan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan unit klien individual tersebut. Mungkin segitu, sekian, next. Ya, kita masuk ke rincian keuangan bisnis yang dibacakan oleh Renanda. Silakan Renanda. yang selanjutnya di sini ada rincian keuangan bisnis dari graphic crafters. Nah, yang pertama di sini ada startup cost. Nah, startup cost ini berisi biaya aset yang di biaya aset ini terdiri dari seperti contohnya laptop, komputer, dan lain-lain, dan biaya tagihan awal. Nah, itu totalnya adalah Rp273.800.000. Lalu yang kedua adalah fixed cost. Nah, fixed cost ini berisi gaji karyawan, lalu untuk dan tagihan yang digunakan untuk menjalankan bisnis dengan total Rp57.500.000, dan variable cost atau biaya yang berubah-ubah sebesar Rp8.500.000. Selanjutnya, Ya, sekian dari kelompok kami. Sebelum kita menutup presentasi ini, saya mempunyai quotes, yaitu hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.